Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faik Afif Altaf dari kelas 11 RPL ingin mempresentasikan proyek database. Poin-poin yang saya akan sampaikan yaitu ada penjelasan. Yang kedua ada roles atau peran yang ada dalam proyek ini. Dan yang ketiga ada alur dari flowchart. Yang keempat ada skema database. Perpustakaan online atau perpustakaan digital adalah sebuah sistem yang menyediakan koleksi informasi dan sumber daya digital yang bisa diakses secara elektronik. Perpustakaan ini biasanya juga mencakup buku elektronik atau e-book atau jurnal atau artikel atau dokumen atau gambar, audio, video, dan berbagai jenis media lainnya yang dapat diakses melalui internet atau jaringan komputer. Mungkin dari perpustakaan digital, definisinya adalah perpustakaan yang berisi koleksi digital yang bisa diakses dan diambil secara online. Perpustakaan ini bisa mengandalkan teknologi informasi untuk pengelolaan dan penyimpanan dan penyebaran sumber daya yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut. Mungkin dari perpustakaan yang saya buat, fitur-fitur utamanya yaitu ada akses 24/7 atau 24 jam dalam 7 hari. Yaitu pengguna dapat mengakses sumber daya ini atau perpustakaan ini kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet. Dan yang kedua, pengakses bisa mengakses dalam beragam format. Selain teks yang ada di perpustakaan digital, juga dapat menyimpan dan menampilkan format lainnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu audio, video, gambar, dan data multimedia lainnya. Dan di perpustakaan digital ini ada fitur pencarian yang efisien, yaitu fitur pencarian yang canggih yang dapat memungkinkan pengguna atau user tersebut untuk mencari informasi dengan cepat berdasarkan kata kunci, judul, penulis, atau kategori buku yang ada. Dan untuk aksesnya sendiri, pengguna dari berbagai tempat dapat mengakses perpustakaan digital tanpa harus datang secara fisik ke perpustakaan, yang dapat memungkinkan orang yang disabilitas untuk mengakses materi dengan mudah melalui fitur seperti pembaca layar dan teks alternatif. Dan saya akan menjelaskan tools yang ada, yaitu yang pertama ada admin sebagai inti dari proyek ini. Yang kedua ada petugas yang bisa bertugas untuk menjalankan perpustakaan ini. Dan yang ketiga ada peminjam, yaitu mengakses perpustakaan digital dari mana saja dan kapan saja. Untuk skema flowchart yang saya buat di sini, saya akan menjelaskannya. Dari pertama, start. Alur dimulai dari sini. Habis start akan masuk ke dalam register, yaitu pengguna ditanya apakah ingin melakukan registrasi. Jika iya, pengguna akan melanjutkan ke langkah registrasi. Dan jika admin, pengguna diarahkan ke halaman admin registrasi. Jika peminjam, pengguna diarahkan ke halaman peminjam registrasi. Jika tidak, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman login jika pengguna tersebut sudah memiliki akun yang sebelumnya sudah ia buat.
Di halaman login, pengguna melakukan login dan akan difilter berdasarkan peran atau role pengguna. Mereka akan diarahkan ke dashboard yang sesuai setelah login. Admin dashboard. Di admin dashboard, admin dapat menambahkan sesuatu, yaitu data pengguna, data buku, atau yang lainnya. Dan admin dapat mengelola katalog buku atau kategori buku. Dan di situ admin pun dapat bisa mendata buku dan menggenerate raport. Jika admin memencet itu, akan menghasilkan laporan dari semua buku yang ada. Dan petugas dashboard. Di katalog buku, petugas bisa mengelola kategori buku. Petugas juga bisa menggenerate laporan yang akan menghasilkan semua laporan dari buku yang ada. Dan admin dan petugas bisa mengupdate user, menambahkan user, dan menambah buku, mengupdate dan mendelete buku. Di halaman peminjam buku, pengguna dapat meminjam buku dan pengguna dapat mengembalikan buku. Dan pengguna bisa menambahkan ke koleksi pribadi seperti wishlist. Dan pengguna juga menghapus dari koleksi pribadi. Skema dari kursus yang saya buat. Di sini ada skema di mana user bisa meminjam buku berdasarkan user ID. Dan user bisa mengulas buku, mengambil dari buku ID. User bisa melihat buku berdasarkan buku ID dan mencari kategori buku atau memfilter buku berdasarkan kategori buku relasi. Di sini user juga bisa memasukkan koleksi pribadi, di mana mengambil user ID yang akan dimasukkan ke dalam user. Di sini user juga bisa mengulas buku yang ada isinya, yaitu buku ID, ulasan, dan rating. User bisa melihat buku yang ada judulnya, penulis, penerbit, dan tahun terbit, di mana tahun terbit ini bersifat integer atau angka. Jika user mengambil atau meminjam buku, maka otomatis generate tanggal peminjaman dan status peminjamannya itu dipinjam. Dan jika user mengembalikan buku, maka akan menggenerate tanggal pengembaliannya dan otomatis status pinjamannya menjadi dikembalikan. Jika tadi user bisa memasukkan ke koleksi pribadi, selanjutnya user juga bisa menghapus dari koleksi pribadi. Kategori buku relasi ini bersifat untuk mengambil kategori buku dan buku yang ada. Jadi seperti disambungkan menjadi satu. Jika user ingin mencari buku berdasarkan kategori buku, ia cukup mencari kategori buku relasi, di mana jika dia memencet itu akan muncul kategori buku dan buku yang ada. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.